Hello, good morning students. How are you this morning? I hope all of you are fine. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Perhatikan ya nak video pembelajarannya. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Beni dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Ayo mengamati, amatilah gambar di bawah ini. Kira-kira apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya? Yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya adalah bermain lingkaran simpai. Bermain simpai itu sama seperti bermain hula hoop. Kalian buat simpai di pinggang lalu kalian putar-putar supaya tidak jatuh. Bermain simpai ini juga bisa sebagai olahraga kita. Jadi anak-anak Miss Novi, sudah pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Pasti ada beberapa yang sudah ya nak. Ayo sekarang kita berdiskusi. Kita jawab pertanyaan yang pertama. Apa yang digunakan Beni dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Apa yang digunakan Beni dan teman-temannya nak? Yang digunakan Beni dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai adalah simpai. Kita lanjut nomor 2. Benda apa yang digunakan Beni dan teman-teman dalam memetik jambu? Masih ingat nggak benda apa yang tadi mereka pakai nak? Benda yang digunakan Beni dan teman-temannya dalam memetik jambu adalah galah. Galah itu kayu yang panjang ya nak. Yang ketiga, bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Bagaimana bentuk tadi bendanya nak? Bentuk simpai adalah lingkaran, sedangkan bentuk galah adalah panjang. Yang keempat, bagaimana wujud benda-benda tersebut? Bagaimana wujud simpai dan galah nak? Wujud benda-benda tersebut adalah benda padat. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjut, kita baca teks yang ada di sini. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Masih ingat kan nak sifat-sifat benda padat? Dia memiliki ukuran dan bentuknya yang tetap. Kemanapun kita pindahkan benda padat, maka bentuk dan ukurannya pasti tetap, tidak akan berubah-ubah. Sampai situ bisa dimengerti ya nak. Itu adalah contoh ciri-ciri benda padat. Kita lanjutkan, ayo coba kita jawab pertanyaan yang 5 ini. Kita jawab dari pertanyaan pertama. Bagaimana bentuk benda padat? Masih ingat nggak tadi bagaimana? Bentuk benda padat adalah tetap atau tidak berubah. Nomor 2, bagaimana ukuran benda padat nak? Jawabannya adalah ukuran benda padat adalah tetap atau tidak berubah. Sama dengan bentuknya ya nak, bentuk dan ukuran itu tetap tidak berubah. Nomor 3, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Apa yang terjadi nak? Yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari adalah bentuk dan ukurannya tidak berubah. Kenapa? Karena buku adalah contoh benda padat. Nomor 4, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Bagaimana bentuknya? Bentuk buku tersebut setelah dipindahkan adalah tetap atau tidak berubah. Pertanyaan nomor 5, apa simpulanmu? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari teks bacaan tadi nak? Kesimpulannya adalah benda padat walaupun dipindahkan tempatnya akan memiliki bentuk dan ukuran yang tetap atau tidak berubah. Itulah dia kesimpulannya. Sekarang coba kita amati benda-benda berikut ini pasti ada di rumah kita. Manakah yang termasuk benda padat? Coba kita beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Kita lihat ya nak nama bendanya. Yang pertama kursi. Kursi termasuk benda padat. Meja benda padat atau bukan benda padat nak? Pasti dia benda padat. Minyak benda padat atau bukan benda padat? Minyak itu sudah bukan benda padat karena dia benda cair. Vas bunga adalah contoh benda padat atau bukan? Pasti dia benda padat. Televisi benda padat atau bukan benda padat? Benda padat televisi anak. Air putih benda padat atau bukan benda padat? Dia bukan ya karena dia benda cair. Piring termasuk benda padat.
Gelas benda padat atau bukan benda padat, nak? Gelas dia jento benda padat. Sendok apakah benda padat atau bukan benda padat? Sendok juga termasuk benda padat. Penggaris benda padat atau bukan benda padat, nak? Penggaris juga contoh benda padat. Kita lanjutkan. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Beni? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah temanmu? Coba, ayo kita diskusikan. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang jika dia tidak menunjukkan sikap yang mematuhi aturan. Perhatikan sikap-sikapnya ya, nak. Kita beri centang jika dia mematuhi aturan dan silang jika tidak. Sikap yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Itu merupakan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan ya, nak. Karena kita tidak boleh masuk sembarangan ke kamar orang lain. Nomor 2, mengetuk pintu dan mengucap salam ketika datang. Itu termasuk sikap yang menunjukkan aturan karena kita harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Termasuk sikap yang mematuhi aturan karena tidak boleh ya, nak, mengambil barang orang sembarangan. Yang keempat, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Termasuk sikap yang tidak menunjukkan aturan karena jika kita ingin memakan atau meminum sesuatu harus minta izin dari yang punya. Soal terakhir, tidak membuang sampah sembarangan itu merupakan sikap yang bagaimana, nak? Mematuhi aturan. Kenapa? Karena kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Seperti itu ya, nak. Bisa dimengerti. Selanjutnya kita membaca percakapan antara Beni, Lani, dan Udin. Dimulai dari Beni. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Tanya Beni. Lani pun menjawab, aku mencari tempat sampah Beni, aku mau membuang sampah makananku. Lebih baik langsung tanya saja ke Udin, kata Beni. Lani menjawab, oh iya ya Udin. Lani pun memanggil Udin. Iya Lani, ada apa? Tempat sampahnya di mana Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Wah, terima kasih banyak Udin. Itulah percakapan antara Beni, Lani, dan Udin. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Apa yang diceritakan pada teks bacaan di atas? Yang diceritakan pada teks percakapan di atas adalah Lani ingin membuang sampah makanannya. Yang kedua, bagaimana menurutmu sikap Lani, Beni, dan Udin? Bagaimana, nak, menurut kalian? Menurutku, sikap Lani, Beni, dan Udin adalah sikap yang menunjukkan kerukunan. Terakhir, apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Yang patut ditiru dari sikap mereka adalah berteman dengan rukun dan saling membantu. Seperti itu ya, nak, pembelajaran kita hari ini. Goodbye students and see you tomorrow. Bye.